Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga tetap semangat, tetap sehat, tetap ceria walaupun belajarnya dari rumah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran agama Islam, yaitu pada bab 3 dengan tema Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, yang pertama yuk kita baca surah Al-Ikhlas secara bersama-sama ya. Anak-anak ikutin Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ikhlas itu menerangkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini adalah hasil kreasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuta-juta tahun yang lalu, semua makhluk yang ada di planet ini sebenarnya tidak ada, baik itu langit, bumi, gunung-gunung, lautan, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya sebenarnya belum ada. Begitu juga makhluk Allah yang dinamakan malaikat, jin, iblis, dan juga manusia. Semuanya belum ada, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya dan kehendaknya menciptakan semua alam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa atau 6 periode, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Hud ayat 7. Anak-anak boleh lihat buku PAI halaman 24 ya. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Shadaqallahul azim. Artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Baiklah anak-anak Bapak yang soleh dan soleha,
Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dan juga isinya, baik itu matahari, bulan, bintang-bintang, lautan, daratan, pepohonan, dan semuanya yang ada di muka bumi ini, baik itu makhluk yang tidak terlihat oleh mata kita seperti malaikat, jin, iblis, dan sejenisnya. Kita yang namanya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin beribadah dan beramal soleh merupakan bukti yang harus dilakukan sebagai makhluk yang telah menempati alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu di muka bumi ini. Kita sebagai makhluk yang dianugerahi akal dan pikiran, sudah sepatutnya kita memperhatikan alam sekitar kita. Coba kita perhatikan di sekeliling kita, dari mulai pagi, siang, sore, atau malam hari. Kita lihat banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita perlu memperhatikan dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari kita merasakan begitu sejuk udara yang kita hirup. Kita bisa menghirup udara yang begitu segar, gratis, tidak membayar. Itulah bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Kemudian kita perhatikan di balik gunung ada sinar matahari yang mulai muncul, sehingga alam ini begitu terang. Sinar matahari dapat berguna bagi makhluk hidup. Coba dibayangkan bagaimana kalau sinar matahari tidak muncul. Bagaimana manusia dan makhluk lainnya? Apakah dapat menjalani hidup ini? Dengan adanya sinar matahari, maka akan terlihat pemandangan yang begitu indah. Warna-warni alam yang ada di sekeliling kita, maka akan tampak di mata kita. Masya Allah, begitu besar ciptaan Allah. Begitu juga terjadinya matahari tenggelam. Ketika terjadinya malam, maka semua makhluk bisa dengan tenangnya beristirahat. Coba dibayangkan bagaimana kalau di dunia ini yang terjadi hanya siang saja. Pasti semuanya akan merasa lelah dan merasa capek karena tidak ada waktu istirahat untuk dirinya. Selain itu, di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita nikmati dan disyukuri adalah diciptakannya galaksi-galaksi yang menjaga kestabilan alam sampai pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Bapak, semoga kita termasuk hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Bapak, cukup sekian ya video pembelajaran kali ini. Kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.